Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Wayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak mungkin dengan tema untuk energi peruntunganmu ya di minggu ini nih untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya, jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, kemudian juga ambil saja yang paling beresonansi ya dengan keadaan teman-teman serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Sagittarius. Kita lihat para Sagitta ya. Khususnya untuk energimu dalam energi peruntungan di minggu ini. Coba ada apa saja dan seperti apa untuk para Sagittarius. Baik dari segi asmara, kemudian juga keuangan, karir, dan juga kesehatanmu para Sagitta. Coba. Kemudian energi ini bisa teman-teman rasakan sampai di hari Sabtu ya. Jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu. Oke, Sagittarius, seperti biasa akan saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu ya. Tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu nih, Sagitta. Coba. Untuk para Sagittarius ini diawali oleh The Lovers. Ada The Lovers. Kemudian juga coba di sini ada Four of Wands. Kemudian juga di kartu ketiga ada Justice. Kemudian di kartu keempat ada Ace of Coins. Oke, 4 kartu sudah saya bukakan untuk para Sagitta. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan ya. Kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia. Siapapun dia yang terhubung denganmu, yang berdealing dengan kamu ya para Sagitta. Kemudian di kartu kedua ini untuk keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karirmu. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu. Kartu keempat buat kesehatanmu, Sagittarius. Dan kita lihat di sini untuk Sagitta ya. Kita klarifikasi agar jelas, coba pembacaannya menuju arah mana nih? Para Sagitta ya. Oke. Dan kita langsung saja masuk nih untuk percintaanmu terlebih dahulu ya. Kita lihat untuk bacaan cintamu terlebih dahulu. Para Sagitta, untuk bacaan cintamu sudah ada The Lovers di sini. Untuk para Sagitta. Dan kita lihat coba untuk kartu-kartu pendampingnya ya, didampingi oleh Page of Cups. Kemudian juga ada King of Cups. Dan juga ada Queen of Coins. Oke, Sagittarius ini coba diawali oleh The Lovers dan juga Page of Cups ya. Untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu. Oke, Sagitta, ini kuatnya lebih kepada mengajak kamu harus jauh lebih berani di sini. Untuk para Sagitta ya, jadi beraninya dalam arti kata membuka diri di sini. Membuka diri, menunjukkan kerentanan untuk para Sagitta. Jadi di sini mungkin kamu juga harus lebih mengandalkan bimbingan batin atau bahkan intuisi ya demi perkembangan pribadi kamu, perkembangan diri kamu gitu ya. Sagitta. Ini banyak hal yang harus kamu tanyakan lagi kepada hatimu, perasaanmu atau bahkan intuisimu. Agar apa? Agar cara berpikir kamu ini jauh lebih tenang, jauh lebih dewasa, tenang, matang di sini ya. Apalagi terhadap seseorang atau bahkan dalam hubungan dan juga dalam kehidupan pernikahan para Sagittarius. Kemudian juga ya dalam urusan cinta. Ini sebetulnya adalah simbol dari harapan. Simbol harapan, adanya penyembuhan atau bahkan simbol inspirasi di sini dan juga peremajaan energi di 2 kartu ini para Sagitta. Jadi ya ini adalah kartu yang membawa aura ketenangan dan juga rasa optimis ya yang baru setelah kamu sempat melewati masa-masa sulit dalam hubungan atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Untuk Sagitta.
Kemudian juga masih di bagian hubungan atau bahkan untuk bacaan cintamu ya. Oke, King of Cup ya. Jika di dua kartu ini masih untuk energi hubungan, percintaan, ini adalah kartu yang memberikan keyakinan, ketenangan juga. Tapi di sini ditambah koneksi spiritual. Jika di sini ada koneksi spiritual yang kuat dalam sebuah hubungan ataupun dalam sebuah kedekatan di sini. Atau dalam pernikahan juga bisa ya. Silahkan sesuaikan dengan keadaan teman-teman masing-masing. Apalagi mungkin jika ini dibacakan untuk hubungan yang sudah lama. Ya ini adalah tanda kalau kamu bakal menemukan lagi cahaya batin. Cahaya batin kamu ketika menjalin hubungan dalam hubungan. Ketika menjalin hubungan dalam kehidupan pernikahan, kamu bakal tulus di sini, Sagittarius. Ya, bakal super tulus. Nah ini bisa berhasil mencapai keseimbangan yang pas antara perasaan hati dan juga realitas hidupmu, para Sagitta. Sagitta ini banyak yang bakal tulus ya kepada pasangannya. Semakin di sini kamu bisa semakin tulus. Next coba kita lihat ada Four of Wands ini untuk keuanganmu ya, 4 tongkat di sini para Sagitta. Coba kita lihat untuk keuangannya para Sagittarius. Sudah ada yang ingin keluar ya, 2 tongkat di sini. Dalam energi peruntungan di minggu ini coba ada kartu-kartu apa saja ke para Sagitta. Tidak, ini lebih dari 1 ya. Oke, didampingi oleh Age of Cup. Ada Age of Cup. Dan juga ada Queen of Swords. Nah ini untuk keuangannya para Sagitta. Sagitta ini diawali oleh 4 tongkat. Sebetulnya bagus di sini. Tapi ada peringatan. Ada sebuah peringatan di sini tuh para Sagitta ya. Jika di bagian keuangan atau bahkan untuk keuanganmu. Sagittarius di bagian keuangan untuk urusan dompet, uang, cuan. Sagitta ini adalah kartu yang memberi peringatan. Kalau Sagittarius kamu harus siap. Ini sepertinya kamu bisa menghadapi beberapa rintangan di sini, ya, atau bahkan seperti bisa agak kesulitan. Atau kamu itu seperti repot rasanya jika kamu sulit untuk mencapai target keuangan. Apalagi Sagittarius yang mempunyai target tentang keuangan. Ini kamu bisa agak kerepotan, kesulitan, kerepotan di sini. Para Sagitta. Kamu yang mempunyai target keuangan sesuai yang kamu mau, inilah banyak para Sagitta yang kesulitan. Untuk para Sagittarius. Bahkan juga ini bisa menghadirkan potensi konflik di sini. Bisa ada yang ribut gara-gara uang, berantem gara-gara uang, rame gara-gara uang. Persaingan ketat di sini. Atau perjuangan dalam roda usaha dan juga bisnis ini bisa ada saingan untuk para Sagitta. Makanya saya melihat di sini seperti bisa kesulitan para Sagitta ini. Atau ya kamu harus menghadapi beberapa rintangan. Jadi ketika saya bilang rintangan, jangan takut dulu. Ini rintangan yang membuat kamu agak kesulitan. Sulit ketika ingin mengerjakan ini itu. Kemudian juga sulit ketika para Sagittarius punya target untuk keuangan yang sesuai kamu inginkan gitu ya. Untuk para Sagitta. Dibilang jelek tidak. Karena di sini saya bilang ada 4 tongkat gitu ya. Untuk para Sagitta ini. Hanya ada rintangannya gitu di sini. Ada kesulitannya. Ketika kamu menginginkan target atau kamu yang mentargetkan keuangan. Repot, bisa kerepotan di sini kepada kamu ya. Untuk para Sagitta, tapi jika untuk urusan yang bertengkar juga ini hati-hati. Karena banyak Sagitta yang bisa rame gara-gara uang. Dengan siapapun ini, dengan siapapun. Mau itu dengan saudara atau dengan siapapun ini gara-gara uang nih, hati-hati ya. Untuk para Sagitta dengan pasangan atau dengan orang lain, hati-hati. Jika sudah tahu silahkan. Harus jauh lebih berantisipasi untuk para Sagitta. Kemudian juga Sagittarius masih untuk keuanganmu. Sagitta ini masih ada Age of Cup yang terjungkir sebetulnya di sini para Sagitta.
untuk keuanganmu. Sebetulnya kamu itu tidak perlu khawatir-khawatir banget. Jadi berantisipasi perlu, tapi jangan sampai overthinking di sini tentang keuangan ya. Jika di dua kartu ini sebetulnya adalah kartu yang menyuruh kamu untuk mengembangkan cara ataupun taktik strategi baru demi mengatasi kesulitan yang kamu rasa sulit, ya kamu jadi harus menjadi seseorang yang banyak akal gitu ya. Untuk para Sagita biar nggak kerepotan, biar nggak kesulitan, harus seperti apa? Contohnya mungkin seperti mengasah teknik negosiasi gitu ya. Atau bahkan di sini kamu harus bisa melahirkan ide-ide orisinal yang segar agar bisnis kamu ini bisa terlihat paling menonjol di tengah pasar persaingan. Di tengah pasar persaingan. Ya, untuk para Sagita. Jadi nggak perlu overthinking dulu Sagittarius, karena masih ada 4 tongkat. Oke, next coba kita lihat untuk para Sagittarius ini untuk dunia kerjaanmu ya. Ini dalam dunia karir ada justice untuk para Sagittarius. Dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya coba. Sagita ada di Hangman ya, di sini ada di Hangman. Didampingi oleh The Hangman, kemudian juga ada Jasmine. Dan juga ada The Priestess. Coba kita lihat untuk dunia pekerjaanmu, para Sagita. Nah, untuk Sagittarius, dunia karir ya. Ini ada justice ya, pasti tentang keseimbangan. Justice dan juga The Hangman, aktif ya, aktif tapi butuh keseimbangan. Jika di dua kartu ini nih ada justice dan juga The Hangman, para Sagita. Kamu itu dibilang aktif-aktif ya untuk para Sagita, tapi ya tetap harus bisa membagi, harus bisa menyeimbangkan, bagi waktu, seimbangkan untuk para Sagita. Tapi semoga karena di sini juga ada The Hangman, semoga ini adalah kartu yang membawa kabar sebetulnya, membawa kabar yang melegakan. Untuk para Sagita, ini adalah lambang fase di mana kamu berhasil melewati masa-masa sulit. Bahkan banyak para Sagita yang mulai pulih dari kesedihan di tempat kerja, misalnya karena sempat kehilangan pekerjaan, sempat kehilangan proyek, ataupun proyek yang gagal gitu ya, atau adanya perselisihan dalam dunia pekerjaan, ya ini bakal pulih. Ini seperti mulai pulih lagi dari kesedihan para Sagittarius ini. Jika untuk dunia karir, Sagita. Kemudian juga masih untuk dunia karir, dua kartu berikutnya ada Jasmine, ada The Priestess ya. Jadi ini adalah sinyal kuat juga sebetulnya untuk para Sagita ya. Sinyal kuat juga khususnya untuk para Sagita, seandainya jika di sini kamu harus merelakan sesuatu, relakan. Atau jika seandainya kamu harus membuang jauh-jauh hal yang negatif terkait pekerjaan, buanglah jauh-jauh ya. Kemudian kamu yang ingin menyembuhkan rasa sakit akibat dikhianati dalam dunia pekerjaan. Ya, meskipun proses pemulihan ini butuh waktu, ya sekarang sudah saatnya bagi kamu untuk move on, kemudian silahkan lanjutkan hidup. Kemudian lepaskan pengalaman-pengalaman traumatis masa lalu tentang dunia pekerjaanmu yang jelek-jeleknya. Untuk para Sagittarius ya. Oke. Next, coba kita lihat untuk dunia kesehatan. Sagita sudah ada Ace of Coin. Ada Ace of Coin dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya coba. Dalam energi peruntungan di minggu ini. Sagita, Ace of Coinmu didampingi oleh Empress. Dan kemudian juga ada Ten of Coin. Kemudian juga ada Nine of Swords. Sagittarius, ini untuk kesehatanmu ya, ada Ace of Coin, ada Empress. Sebetulnya jika di ranah kesehatan, ini adalah kartu yang melambangkan awal baru di sini. Ini seperti ada awal baru atau bahkan vitalitas atau energi tubuh yang segar. Nah, ini potensi besar ya para Sagita. Kemudian juga ini adalah kartu yang menyuruhmu untuk mencoba pendekatan kesehatan yang baru. Jadi lebih spontan. Kemudian juga kamu harus berani mempercayai intuisi kamu sendiri demi menjaga kebugaran kamu di sini. Sagita, ya, silahkan Sagita. Kemudian juga untuk para Sagita di dua kartu berikutnya ini juga masih di bagian kesehatan ya, untuk kesehatan kamu. Ada Ten of Coin dan juga Knight of Swords di sini untuk para Sagita.
Jika di dua kartu berikutnya, ini adalah kartu yang menjadi alarm. Di sini alarm buat kamu, alarm keras juga yang memperingatkan kamu terhadap sikap lalai ceroboh buat kesehatanmu. Ini kamu bisa lalai atau bahkan ada kebiasaan gitu. Kamu tuh nggak denger orang lain ngomong A, B, C, kamu nggak denger nasihat apapun. Meskipun ini buat kesehatan kamu. Para Sagittarius. Ya. Jadi jangan sampai di sini kamu ceroboh. Para Sagitta. Kemudian juga jangan ceroboh dan juga pilihan kesehatan yang keliru. Jangan sampai di sini kamu ingin sehat tapi malah keliru gitu ya. Dari caranya. Untuk para Sagitta, hati-hati juga untuk para Sagitta. Sehingga apa? Sehingga ya kesimpulannya juga untuk kesehatan sih kamu tetap saja fokus gitu ya, tetaplah fokus pada energi positif. Lakukan perawatan diri juga di sini. Jangan lupa self care para Sagitta, kemudian bersiaplah menerima perubahan baik. Tapi di sini kamu juga harus ingat tetap waspada terhadap gangguan kesehatan sekecil apapun. Dan jangan abaikan tanda-tanda peringatan dari tubuh kamu gitu ya. Silahkan untuk Sagittarius jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.